Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Syifa Azahra dengan NIM 196222031 dari kelas akuntansi pagi 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UTS pada mata kuliah Bank dan Lembaga Non-Bank di bawah bimbingan Ibu Ulfa Oktavani SEMM. Lembaga keuangan terbagi menjadi dua, yaitu lembaga bank dan lembaga non-bank. Lembaga berbasis bank memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana masyarakat secara langsung seperti deposito, giro, dan tabungan. Sedangkan lembaga berbasis non-bank, dalam proses penghimpunan dananya dilakukan oleh masing-masing lembaga. Lembaga keuangan bank yang terbagi menjadi tiga, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Bank sentral berfungsi untuk menjaga kestabilan perekonomian masyarakat dan dikendalikan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, bank umum yang memberikan layanan jasa keuangan serta transaksi. Lalu bank perkreditan rakyat yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka. Lembaga keuangan non-bank. Yang pertama, Pegadaian. Pegadaian ini menyediakan penawaran layanan peminjaman uang kepada masyarakat dengan menyertakan barang atau surat berharga sebagai jaminan. Lalu yang kedua, ada Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi ini merupakan institusi keuangan yang menjalankan usaha berupa penerimaan simpanan ataupun pinjaman. Lalu yang ketiga ada lembaga asuransi. Lembaga asuransi ini adalah lembaga jasa keuangan yang menawarkan produk-produk asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi pendidikan, dan lain-lain. Lalu ada leasing. Leasing merupakan lembaga pembiayaan yang menyewakan barang kepada masyarakat yang ingin menyewa dalam jangka waktu yang sudah disepakati. Lalu pasar modal. Pasar modal ini sarana atau tempat bertemunya perusahaan atau institusi yang memerlukan dana dari masyarakat, lalu bertemu masyarakat yang memiliki dana untuk diinvestasikan. Lalu yang keenam ada anjak piutang atau kita sebut factoring. Anjak piutang ini adalah perusahaan yang kegiatannya melakukan penagihan, pembelian, atau pengambil alihan hutang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu milik perusahaan itu. Lalu yang ketujuh ada modal ventura. Modal ventura ini suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu. Soal kedua yaitu menjelaskan apa saja kegiatan bank umum dan bank perkreditan rakyat. Yang pertama, kegiatan bank umum yaitu menghimpun dana dalam bentuk tabungan atau simpanan, lalu memberikan pinjaman atau kredit, serta menyimpan surat atau barang berharga. Dan juga bank umum itu memiliki tugas membuat dan menerbitkan surat pernyataan hutang. Kegiatan Bank BPR seperti menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, memberikan kredit, dan menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, lalu menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, atau sertifikat deposito. Soal ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan sumber-sumber dana bank. Yang pertama ada dana pihak ke-1 yang bersumber dari pihak bank itu sendiri. Dana pihak ke-1 adalah dana dari modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham. Sumber dana dari bank itu sendiri terdiri dari setoran modal pemegang saham, cadangan bank, lalu laba bank yang belum dibagi. Lalu yang kedua ada dana yang berasal dari masyarakat luas. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank, seperti simpanan tabungan atau safe deposit. Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Lalu yang kedua ada deposito atau time deposit. Deposito atau simpanan berjangka ini adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu. Lalu yang ketiga, giro atau demand deposit.
Giro ini adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, dan yang lainnya. Lalu ada dana pinjaman dari pihak luar. Pinjaman dari pihak luar ini terdiri dari call money. Call money adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman harian antar bank. Lalu yang kedua ada pinjaman biasa antar bank. Pinjaman ini adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman biasa dengan jangka waktu yang relatif lama. Lalu ada pinjaman dari lembaga bukan bank. Lalu yang terakhir ada pinjaman dari bank sentral. Pinjaman ini adalah pinjaman yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank untuk membiayai usaha-usaha masyarakat yang tergolong berprioritas tinggi. Pertanyaan keempat yaitu sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip pemberian kredit. Yang pertama, karakter, yaitu suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang diberikan kredit memang bisa dipercaya. Lalu yang kedua, capacity, untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan bidang pendidikannya. Kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya untuk memahami tentang ketentuan-ketentuan dari pemerintah. Lalu ada capital, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif. Dilihat dari laporan keuangan dengan melakukan pengukuran seperti solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana modal yang ada sekarang ini. Lalu collateral, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik ataupun non-fisik. Dan sebaiknya jaminan yang diberikan harus lebih besar daripada kredit yang diberikan. Lalu yang terakhir, condition. Dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi yang sekarang dan kemungkinan untuk di masa yang akan datang sesuai dengan sektor yang masing-masing. Lalu diakibatkan dari prospek usaha sektor yang sedang dijalankan. Kita masuk pada pertanyaan yang kelima, yaitu sebutkan dan jelaskan jenis jasa bank. Yang pertama ada kiriman uang atau transfer. Transfer adalah jasa pengiriman uang lewat bank. Transfer ini bisa dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berlainan. Pengiriman uang ini bisa dilakukan dengan tujuan dalam kota, luar kota, atau luar negeri. Yang kedua ada clearing. Clearing adalah penagihan warkat, surat berharga seperti cek dan bilet giro yang berasal dari dalam kota. Proses penagihan biasanya hanya membutuhkan waktu 1 hari saja. Besarnya biaya penagihan juga tergantung kebijakan bank yang bersangkutan. Lalu yang ketiga ada cek wisata atau traveler's check. Cek wisata ini alat yang digunakan untuk pembayaran di berbagai lokasi wisata, perbelanjaan atau hiburan, contohnya seperti hotel dan supermarket. Lalu yang keempat ada safe deposit box. Safe deposit box adalah pelayanan jasa bank yang memberikan layanan penyewaan box atau tempat menyimpan barang-barang atau surat berharga milik nasabah suatu bank. Barang-barang berharga yang dititipkan menggunakan safe deposit box akan aman dari bahaya pencurian atau kebakaran. Nasabah yang menggunakan jasa ini akan dikenakan biaya sewa yang jumlahnya tergantung kebijakan dari pihak bank. Lalu yang terakhir ada bank card, atau biasa kita sebut dengan kartu kredit. Nah, kartu ini dapat digunakan untuk mengambil uang tunai atau digunakan untuk membayar sejumlah barang yang biasa dibeli di supermarket atau tempat lainnya. Berikut jawaban dari ujian tengah semester saya. Mohon maaf apabila dapat kekurangan dalam menjawab pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum.